Nah, surat permintaan pencairan dana, surat PPD, bendahara pengeluaran BLUT. Ada beberapa menu di sini Bapak Ibu. Ada uang persediaan, ada ganti uang, ada LS pegawai, LS charges modal, dan pembayaran pembiayaan. Nah, di sini Bapak Ibu tadi contoh kita mau transaksi LS ya. Nah, LS ini terbagi menjadi dua. Ada LS pegawai dan LS barjas modal. Nah, jadi Bapak Ibu ketika mau membelanjakan belanja LS, Bapak Ibu harus mengetahui dulu belanja LS ini menggunakan rekening belanja apa transaksinya. Misalkan Bapak Ibu mau belanja LS dengan transaksi belanja gaji pegawai BLUT. Nah, itu menggunakan rekening pegawai atau belanja jasa pelayanan kesehatan. Nah, itu kan menggunakan rekening belanja pegawai ya, berarti LS-nya pilih LS pegawai. Tapi kalau misalkan belanja LS-nya itu menggunakan rekening belanja barjas atau belanja modal, itu harus dipilih LS belanja barjas dan modal. Jadi pemilihan LS pegawai dan barjas modal disesuaikan dengan akun rekening belanjanya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau belanja cetak misalkan, tapi pilih LS-nya LS pegawai, nanti di dalamnya rekening belanja cetak tidak akan ada, tidak akan keluar Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung kalau misalkan pada saat belanja LS kok rekening cetaknya nggak keluar. Nah, silakan dicek dulu. Pilih LS-nya pegawai atau baris modal, seperti itu ya. Nah, di sini saya contohkan belanja LS-nya Barjas Modal ya, karena di RBA-nya yang tadi pun kita tidak menganggarkan pegawai. Oke. Nah, setelah kita klik LS Barjas Modal, kita klik pilih. Oke, setelah diklik pilih, di sini muncul ya informasi surat SPPD. Yang pertama, jenis suratnya yaitu LS Barjas Modal. Kemudian nomor suratnya sama seperti tadi, ada dua kolom. Kolom pertama adalah kolom urut transaksi, nomor urut transaksi. Kolom kedua adalah di sini sudah otomatis dari sistem, yang boleh diganti adalah Romawi bulannya saja. Lalu tanggal surat PPD bisa kita sesuaikan. Misalkan di sini saya mau buat di tanggal 12 Januari 2026. Bendahara pengeluaran nanti akan otomatis keluar ya sesuai dengan nama puskesmasnya. Kuasa pengguna anggaran nanti bisa diisi untuk keperluan. Misalkan di sini belanja perabot kantor. Nah, nama PTK-nya bisa diisi. Kemudian kegiatan lanjutan. Nah, kegiatan lanjutan ini diperuntukkan untuk pembelanjaan KDP Bapak Ibu. Konstruksi dalam pengerjaan yang dilakukan pembelanjaannya itu lebih dari 1 tahun periode. Nah, di sini kan karena di sini pembelanjaan secara umum, jadi kita kegiatan lanjutnya kita pilih tidak ya. Waktu pelaksanaan di sini kita bisa isi tanggal yang sama seperti yang di atas, yaitu tanggal 12 Januari, yaitu tanggal pengajuan PPD-nya Bapak Ibu. Deskripsi pekerjaan di sini kita bisa copy paste aja, yaitu belanja perabot kantor. Kalau Bapak Ibu mau lebih dirincikan, diperbolehkan Bapak Ibu. Tetapi untuk pengisian deskripsi pekerjaan ini eh, ada maksimal karakternya Bapak Ibu.
Maksimal karakternya itu yaitu sebanyak 1024 karakter. Jadi jangan terlalu panjang juga Bapak Ibu untuk pengisian deskripsi pekerjaan. Karena apabila terlalu panjang nanti akan menyebabkan di reportnya itu tidak muncul seperti itu, atau di pembukuannya bisa jadi tidak muncul atau hasil transaksinya tidak bisa dihapus dan lain-lain. Kemudian informasi pembayaran. Di sini ada beberapa cara bayar Bapak Ibu. Yang pertama ke rekanan. Nah, di sini apabila transaksinya itu langsung dari rekening Kasbud ke pihak ketiga, bisa dipilih pihak ketiganya siapa Bapak Ibu. Nah, ini bisa diklik ke rekanan. Nah, nanti ke rekanannya bisa pakai VA virtual account atau tidak menggunakan VA virtual account gitu ya. Kemudian juga bisa langsung ke pegawai. Nah, nanti bisa dipilih pegawainya siapa. Kemudian misalkan LS-nya itu melewati rekening bendahara pengeluaran, bisa diklik LS bendahara. Jadi nanti transaksi LS-nya akan tercatat juga di bendahara pengeluaran, di buku banknya bendahara pengeluaran. Kemudian terlampir, ini biasanya apabila ada transaksi yang one to many Bapak Ibu. Misalkan kayak belanja Jaspo Bapak Ibu ya ke banyak rekening. Nah, itu apabila tidak eh, apabila terlalu banyak nama yang di eh, transfer, nah itu bisa menggunakan lampiran dan di sini dipilih cara bayarnya terlampir. Seperti itu. Nah, ini saya contohkan saja pilihnya ke rekanan Bapak Ibu ya. Dan tidak ada virtual, nanti penyedia barangnya apabila di sini tidak ada nama penyedia barangnya bisa ditambahkan di menu admin. Nah, di menu admin di sini itu ada namanya daftar kanan. Daftar kanan itu untuk menambah nama penyedia barang atau jasanya Bapak Ibu. Apabila belum ada, nanti puskesmas atau rumah sakit bisa menambahkan sendiri. Tapi sebelum ditambahkan harus dicek dulu apakah sudah ada atau belum penyedia barangnya. Kalau misalkan sudah ada tapi belum lengkap datanya bisa dilengkapi. Tapi kalau memang belum ada bisa ditambahkan baru. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah, oke, ini rekanannya karena tidak ada, saya pilih terlampir aja ya. Saya pilih di sini terlampir. Saya ulangi lagi. Oke, kalau sudah tampilannya masih sama, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tambah baru untuk memasukkan rekening belanjanya. Kemudian bayar hutang. Nah, di sini setelah kita klik tambah baru, yang pertama muncul adalah bayar hutang. Bayar hutang di sini Bapak di sistem Everloop Bapak Ibu bisa mengakomodir pembayaran hutang Bapak Ibu. Mau itu pembayaran hutang tahun lalu ataupun tahun berjalan. Oke, misalkan nih bayar hutangnya saya pilih iya. Nah, nanti di sini akan dipilih mau tahun berjalan hutangnya atau tahun lalu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini misalkan tidak ya, saya pilih bayar hutangnya tidak. Kemudian, nah setelah diklik tidak, muncul program kegiatan subkegiatan. Nah, Bapak Ibu, pada saat input RBA kegiatan, di situ Bapak Ibu harus bisa mengingat rekening belanja perabot kantor itu masuk program kegiatan subkegiatan apa ya? Nah, itu Bapak Ibu harus mengingat kalau misalkan Bapak Ibu lupa, bisa dicek lagi Bapak Ibu di RBA-nya atau bisa juga dicek di anggaran kasnya. Di situ akan ada kegiatannya Bapak Ibu. Oke, ini saya masukkan dulu program kegiatan subkegiatannya.
Nah, di sini saya lanjutkan lagi, rekeningnya sudah muncul. Oke, setelah rekening belanjanya muncul, Bapak Ibu, di sini akan muncul informasi pencairan kas belanja. Total anggaran tahunannya 2.500.000 Bapak Ibu ya. Nah, di sini belum ada pencairan dan tidak ada jurnal-jurnal atau pengembalian, jadi anggarannya masih utuh. Lalu di sini informasi angkasnya, anggaran kas per triwulan. Karena tadi kita angkasnya dimasukkan bulan Januari semua, jadi nilainya sama dengan nilai tahunnya ya. Sisa anggaran kasnya juga masih utuh. Nah, di sini kita belanja sebesar 300.000. Pengisiannya tanpa titik tanpa koma dan ada dua angka di belakang koma. Lalu kita klik save. Setelah diklik save, sukses, data berhasil disimpan, klik OK. Kita lihat lagi informasi pencairan kasnya. Dia otomatis muncul 300.000 di bagian total pengajuan. Belum cair, karena baru kita buat pengajuan nih Bapak Ibu. Nah, tapi sudah memotong anggaran nih Bapak Ibu. Di sini sisa anggarannya jadi 2.200.000 dan sisa angkasnya juga 2.200.000. Oke, ini PPD-nya sudah kita klik kembali. Setelah diklik kembali ke tampilan awal, kita scroll ke bawah. Sudah muncul ya akunnya perabot kantor 300.000. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ada salah rekening atau salah nominal bisa diperbaiki, arahkan kursornya ke uraian sampai ada garis bawah. Diklik kanan lalu bisa dihapus atau edit. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk belanja itu kan ada pajak ya. Nah, untuk pajak belanja LS masih di dalam menu ini itu ada informasi potongan. Nah, di sini ada informasi potongan, ada informasi, ada tambah. Nah, kita bisa klik tambah. Setelah kita klik tambah, tampilannya seperti ini. Mulai dari bidang unit kerja ya diisi nama puskesmas, lalu jenis potongan ada pajak memotong, ada tidak memotong. Kalau memotong ini adalah yang membayar pajak yaitu pihak puskesmas atau rumah sakit. Kalau tidak memotong, yang membayar pajak adalah pihak ketiganya. Saya contoh pajak memotong ya. Rinciannya di sini adalah jenis pajaknya Bapak Ibu. Bisa dipilih utang PPH atau PPN ya. Contoh di sini saya pilih PPH 22, jumlahnya misalkan sebesar 50.000. Keterangan, keterangan bisa bebas Bapak Ibu. Misalkan di sini saya isi pajak atas belanja perabot kantor. Nah, sudah seperti ini diklik save. Data berhasil disimpan, lalu klik kembali. Oke, setelah diklik kembali, ini kembali ke tampilan awal, kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat hasil inputan pajaknya ada di informasi potongan, di informasi yang warna biru. Kita klik. Nah, dia akan muncul di sini pajaknya, pajak atas belanja LS perabot kantor, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalkan ada akun pajak yang salah atau nominal bisa diedit. Kalau misalkan double bisa dihapus. Kalau misalkan belanja LS ini terdapat dua pajak, bisa langsung ditambahkan lagi Bapak Ibu. Jadi nanti di informasi muncul pajaknya akan ada dua. Seperti itu ya. Ini untuk inputan PPD. Kalau sudah kita klik kembali. Oke, setelah diklik kembali, kita
Masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua yaitu kepala unit menerbitkan OPD, otorisasi pencairan dana. Nah, untuk OPD menunya di kepala unit pelaksana. Nah, ini ya, di penatausahaan, unit pelaksana, kepala unit pelaksana, lalu otorisasi pencairan dana. Oke, di sini bisa langsung diklik pilih. Oke, setelah kita klik pilih, tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk surat OPD. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita harus mengeklik silakan pilih yang ada di informasi SPPD. Jadi kita tarik dulu nomor bukti yang ada di inputan sebelumnya, PPD ya. Silakan pilihnya kita klik. Kemudian di sini ada nomor bukti dari inputan di tahap pertama. Nah, kita klik nomor buktinya, kemudian dia akan muncul nomor-nomor surat untuk pembuatan OPD-nya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Setelah nomor buktinya kita tarik, lalu nomor surat OPD. Di sini kita sesuaikan Romawinya, lalu nomornya, Bapak Ibu. Nah, kemudian tanggal surat OPD. Tadi PPD-nya di tanggal 12 Januari ya. Kita samakan tanggal 12 Januari 2026. Penanda tangan. Penanda tangan ini diisi dengan nama kepala unit pelaksananya, kepala puskesmas, dan direktur rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, ini karena belum dimasukkan nama jabatannya, jadi masih kosong ya. Jabatan penanda tangan yaitu pemimpin BLUD. Nah, di sini nomor surat SPPD sudah terisi ya. Dan ini terlampir ya Bapak Ibu, karena tadi pilihannya terlampir. Oke, kalau sudah kita klik setuju. Sukses, data berhasil disimpan. Sudah kita klik kembali. Nah, kita bisa lihat hasilnya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan OPD awal ya. Di bawah ada tabel. Tabelnya itu yaitu hasil dari penginputan OPD kita. Nah, di sini saya sudah buat OPD-nya bisa dicetak, view, dan hapus. Nah, di sini ada status Bapak Ibu. Statusnya belum dibuat SPD. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan lupa tahapannya, Bapak Ibu bisa diingatkan oleh sistem. Jadi di tabel ada statusnya. Jadi misalkan Bapak Ibu lupa setelah OPD itu apa ya? Nah, itu bisa dilihat di status. Selanjutnya yaitu Bapak Ibu harus membuat SPD karena statusnya di sini belum dibuat SPD. Dan tombol hapusnya juga masih ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti sudah buat SPD, nanti tombol hapus di OPD ini akan hilang karena sudah ditarik untuk diterbitkan SPD. Nah, untuk PPD juga sama. Ini adalah surat PPD ya. Surat PPD Puskesmas Kijang. Nah, ini ya. Nah, di sini PPD masih ada print, edit, hapus karena belum saya refresh. Jadi kalau setelah buat PPD ada statusnya Bapak Ibu belum dibuat SOPD. Berarti Bapak Ibu harus menerbitkan SOPD gitu ya. Misalkan di sini saya refresh pasti akan hilang. Nah, gini bedanya Bapak Ibu. Kan ini tadi sudah saya buat OPD-nya. Berarti statusnya di PPD
sudah dibuat SOPD dan tombol edit hapus itu hilang. Artinya inputan PPD Bapak Ibu di transaksi ini sudah terkunci untuk di PPD-nya. Nah, selanjutnya kita buat tahapan yang ketiga, yaitu menerbitkan SPD, Surat Pencairan Dana dan Approve. Surat pencairan dana dan approve itu menunya ada di pejabat keuangan. Pejabat keuangan itu ada di penatausahaan, unit pelaksana, pejabat keuangan, kemudian surat pencairan dana. Oke, ini adalah tampilan SPD, surat pencairan dana. Kita klik pilih, Bapak Ibu. Setelah kita klik pilih, tampilannya seperti ini. Tampilannya hampir sama dengan tampilan OPD. Nah, di sini kita pilih dulu nomor surat OPD-nya, yaitu nomor surat dari tahapan sebelumnya ya. Nah, di sini kita pilih, kita klik nomor buktinya. Nanti akan muncul semua informasi-informasi Bapak Ibu. Lalu nomor SPD-nya kita sesuaikan nomor 1, Romawinya Romawi 1, tanggalnya kita sesuaikan menjadi tanggal 12 Januari 2026. Penanda tangan yaitu atas nama pejabat keuangan atau KTU-nya. Nah, di sini masih kosong nih Bapak Ibu. Jabatan penanda tangan dipilih pejabat keuangan. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik setujui. Oke, sudah selesai Bapak Ibu bisa klik kembali. Nanti sudah muncul ya di tahapan di tampilan luar. Ini sudah muncul belanjanya, SPD-nya dengan statusnya belum cair. Nah, supaya statusnya sudah cair, yaitu kita input ke tahapan keempat, yaitu approval belanja. Approval belanja menunya sama, masih di pejabat keuangan, kemudian approval, lalu approval belanja. Nah, di sini kita klik pilih. Setelah diklik pilih, di sini yang berperan adalah pejabat keuangan ya. Jadi harus dicek dulu mulai dari nomor surat PPD, OPD, dan SPD, serta nominal dan pajak belanja. Kalau sudah oke, tindakan diklik proses. Oke, setelah diklik proses, tampilannya seperti ini. Jenis transaksinya LS ya. Tanggal cair kita samakan dengan tanggal terbit, yaitu tanggal 12 Januari.
Nah, di sini sudah sesuai, lalu kita klik cairkan. Lalu klik OK. Nah, untuk melihat hasil pencairan approve yang sudah dicairkan, yang tadi approve itu kan ada dua tampilan Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan root yang belum dicairkan. Kalau yang sudah kita bisa klik SPD sudah dicairkan. Nah, setelah kita buka di sini ada tampilan belanja yang sudah kita cairkan ya Bapak Ibu. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tahapan belanja LS pada sistem e-Blue. Jadi transaksinya tidak melewati bendara pengeluaran, melainkan langsung ke pihak ketiga Bapak Ibu untuk pembelanjaan LS ini. Oke, mungkin untuk UP itu tahapannya sama Bapak Ibu ya, yaitu membuat PPD, OPD, SPD, serta approve. Perbedaannya hanya di bagian PPD-nya saja, yaitu di PPD tidak pilih LS pegawai atau LS Barjas modal, melainkan pilihnya itu yaitu, nah ini ya, pilih untuk UP, pilihnya bukan LS pegawai atau LS Barjas modal, tapi pilihnya uang persediaan. Nah, uang persediaan ini bukan merupakan untuk belanja, Bapak Ibu. Tahapannya bukan untuk belanja, melainkan tahapannya untuk mencatat pencairan UP-nya yang cair satu kali dalam setahun itu, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ganti uang di sini bisa diinput sebesar pembelanjaan setelah GU-nya UP-nya cair Bapak Ibu atau GU pertama, GU kedua cair. Nah, jadi misalkan UP Bapak Ibu 20 juta. Kemudian Bapak Ibu biasanya itu daerah ada persenannya sendiri ya. Berapa persen eh, pembelanjaan itu baru bisa dicairkan. Kalau baru sedikit belum bisa dicairkan. Misalkan tadi UP 20 juta, kemudian ada pembelanjaannya misalkan 800 ribu Bapak Ibu. Nah, 800 ribu ini harus Bapak Ibu bawa terus. Bawa terus itu gimana? Harus Bapak Ibu pertanggungjawabkan dengan membuat pertanggungjawaban PGU. Kemudian yang kedua Bapak Ibu serahkan ke ini ya. Kemudian 800 ribu ini dicairkan Bapak Ibu untuk GU pertamanya. Nah, itu harus dicairkan sebagai GU pertama Bapak Ibu. Jadi tidak boleh lebih atau kurang dari total pembelanjaannya setelah UP cair tadi. Dan belanjanya pun juga tidak boleh melebihi nilai UP. Kalau kurang itu boleh. Dan biasanya ada persenannya berapa pembelanjaan dari nilai UP untuk dicairkan. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebih untuk pembelanjaan di dana BLUD. Bapak Ibu sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan untuk pembelanjaan bloodnya? Mungkin dari Bapak Ibu Puskesmas atau dari Bapak Ibu Rumah Sakit, sekiranya ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil berjalan Bapak Ibu
Untuk tahapan pembelanjaan atau transaksi di sistem e-Blood, apabila Bapak Ibu sudah melakukan pembelanjaan dalam 1 bulan, pendapatan belanja, nah Bapak Ibu kan pastinya melakukan pengecekan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu itu input di sistem, itu kan gunanya untuk mempermudah Bapak Ibu pengelola keuangan dalam pembuatan laporan ya. Nah, setelah Bapak Ibu input di sistem, sudah selesai nih, sudah selesai inputan pendapatan dan belanja. Nah, sudah selesai ini belum berarti benar ya Bapak Ibu ya. Berarti harus adanya dilakukan pengecekan. Nah, pengecekannya itu bagaimana? Pengecekannya itu harus dibuat perbandingan. Perbandingan antara inputan di sistem dengan rekening koran. Nah, biasanya pengecekannya itu dari rekening koran. Rekening koran saldo akhirnya berapa? Nah, itu harus sama dengan buku-buku yang ada di sistem e-Blood Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu juga sama realisasi. Realisasi di sistem itu pendapatannya berapa bulan Januari, belanjanya juga berapa totalnya. Nah, itu harus sama dengan data bendahara, penerimaan dan pengeluaran. Data manualnya berapa, realisasi pendapatan dan belanjanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dicek secara manual atau secara mandiri, barulah Bapak Ibu bisa membuat tahapan terakhir, yaitu membuat SPTJ, surat pertanggungjawaban. Nah, SPTJ ini adalah tahapan terakhir puskesmas atau rumah sakit menginput di sistem per bulan. Jadi seperti tutup buku, laporan. Dan SPTJ ini setelah diterbitkan itu diserahkan ke Dinas Kesehatan supaya Dinas Kesehatan bisa menerbitkan SP3BP di sistem e-Blood. Jadi di sistem e-Blood ini juga ada menu SP3BP dikhususkan untuk Dinas Kesehatan dan SP2BP dikhususkan untuk BPKD-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Saya coba ya membuat SPTJ. Untuk SPTJ, menunya itu ada di penata usahaan, unit pelaksana, bendahara pengeluaran BLUT, kemudian laporan, lalu SPTJ BLUD. Nah, tampilannya seperti ini, SPTJ, masih loading, Bapak Ibu. Nah, unit pelaksananya dipastikan nama masing-masing puskesmas. Periode laporan bisa disesuaikan mau buat SPTJ per bulan atau per triwulan. Di sini saya buat per bulan Januari, lalu klik pilih. Nah, setelah diklik pilih, di sini akan muncul realisasi pendapatan dan belanja di bulan tersebut. Oke, nah kalau sudah oke, kita klik validasi yang warna hijau sebelah kanan atas. Nah, setelah kita klik validasi, tampilannya seperti ini. Yang kita lakukan yaitu merubah nomor pertanggungjawaban. Nah, ini nomor Romawi 1, betul. Lalu nomor 1 ya. Lalu kolom kedua sudah otomatis dari sistem yang dirubah hanya Romawi transaksinya saja. Kita rubah jadi bulan Romawi 1. Tanggal pertanggungjawaban kita isi tanggal akhir bulan ya. Misalkan tanggal 31 Januari. Nomor perda, tahun perda, nomor DPA, dan
tanggal DPA itu bisa disesuaikan dengan masing-masing puskesmas atau apabila bingung bisa ditanyakan ke Dinas Kesehatan Bapak Ibu. Lalu tanggal DPA-nya, misal tanggal 2 Januari. Kepala Blut, nah ini kepala Blutnya siapa? Maksudnya ini adalah kepala unit pelaksananya, kepala puskesmas atau direktur. Ini sudah otomatis nanti muncul Bapak Ibu apabila sudah kami masukkan data-datanya ke sistem. Keterangan bisa diisi SPTJ, BL, SPTJ Januari. Kemudian setelah itu kita klik save. Setelah diklik save, dia akan muncul di tabel Bapak Ibu. Jadi setiap setiap inputan, baik itu pendapatan, baik itu belanja, hasilnya dia akan muncul di bagian tabel bawah Bapak Ibu. Seperti ini ya, asalkan Bapak Ibu berada di tampilan luar nih, atau tampilan awal di SPTJ ini. Nah, ini untuk bulan Januari sudah jadi. Kita coba cetak ya SPTJ-nya. Nah, ini hasil cetaknya Bapak Ibu untuk SPTJ bulan Januari. Ini ada narasinya, kemudian tanda tangan kepala Blut, lalu ada realisasinya, pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Seperti itu Bapak Ibu untuk inputan di sistem sudah berakhir di SPTJ. Oke, mungkin Bapak Ibu sampai di sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan Bapak Ibu. Bu, izin nanya Bu. Iya, gimana Bapak? Silakan Bapak. Jadi gini, kita kan Puskesmas ada 10 Puskesmas kan baru proses pengusulan BLUD. Terus Mhm. dari dinas kemarin diarahkan untuk aplikasi e-Blood ini kita menyiapkan anggaran untuk aplikasinya untuk tahun depan. Pertanyaannya, ketika memang Puskesmas ini disetujui untuk e-BLUD tahun depan, apakah aplikasi ini bisa langsung dioperasionalkan e-Blood ini? Kemudian, kalau memang proses menjelang akhir tahun nanti udah terintegrasi dengan SIPD, apakah itu artinya nanti Puskesmas hanya satu kali input aja, udah langsung di SIPD sama e-Blood-nya gitu? Kalau memang sampai akhir tahun nanti sudah terintegrasi antara e-Blood dengan SIPD. Mungkin sementara Hmm. itu dulu, Bu. Terima kasih. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Tadi yang pertama, sistem aplikasi e-Boot ini sudah kami buatkan Bapak ya database-nya untuk tahun 2026 Bapak. Jadi Puskesmas sudah bisa menginput mulai dari tahapan pertama yaitu RBA murni tahun 2026. Walaupun RBA-nya belum disahkan tapi sudah bisa dicicil diinput di sistem. Seperti itu Bapak. Maaf Bu, saya potong. Kita kan Iya karena gimana? belum BLUD, Bukismanya, belum ada bikin RBA untuk 2026. Jadi yang ada sekarang baru RKA atau rekapitulasi BPJS. Jadi memang karena belum belum jadi blur kan nggak dibuat atau belum membuat RBA 2026 gitu. Kira-kira gimana tuh? Oh, di Puskesmas Kabupaten Bintan ini dari 15 puskesmas belum Lima, semua yang udah belut lima. yang sudah berlima. Saya yang bukan yang belum belut gitu. Hmm, tapi untuk rencana bloodnya itu kapan Bapak?
Ya kalau disetujui kan lagi dinilai nih dokumennya sama bagian keuangan itu Bupati. Ya awal tahun depan gitu. Karena kan Hmm, RBA-nya belum ada disuruh. oh, seperti itu ya, Pak. Mm-mm. Oke, berarti rencananya di SK Grupnya awal tahun depan ya, Pak ya. Iya Untuk kalau memang disetujui gitu. Oke, baik Bapak. Kalau untuk 5 puskesmas yang sudah BLUT itu bisa langsung diinput di sistem tahun 2026 RBA-nya. Kalau untuk yang 10 puskesmas ini karena masih menunggu SK BLUT-nya di awal tahun nanti, mungkin bisa dibuat sih Pak RBA-nya dengan melihat contoh RBA yang disusun oleh 5 puskesmas ini. Karena nantinya kalau sudah good akan menyusun RBA seperti itu Bapak. Atau mungkin bisa didiskusikan dengan Dinas Kesehatan untuk penyusunan RBA-nya. Karena kalau RBA sudah ada, itu bisa langsung disusun di sistem Bapak. Jadi kita seolah-olah kita udah blue nih bikin RBA dengan sumber anggarannya katakanlah dari kapitasi gitu Bu ya. Betul, seperti itu Bapak. Nanti apabila nanti di awal tahun sudah ada SK-nya, kemudian DPA-nya sudah terpisah puskesmas sendiri, itu bisa langsung diperbaiki di sistemnya. Jadi tidak dari awal lagi gitu Pak. Oke lah, makasih Bu ya. Iya Bapak, sama-sama. Terus tadi yang kedua itu terkait integrasi ya Pak ya antara SIPDR dengan SIPDRI. Nah, kalau untuk saat ini pihak UI dengan Kemendagri masih rapat ya terkait integrasinya, sedang proses. Untuk launching kapan integrasinya itu mungkin kami masih belum bisa menjawab. Insya Allah nanti di akhir tahun ini atau di awal tahun, Bapak. Untuk implementasinya, integrasinya seperti apa? Mungkin gambaran kecilnya nanti untuk penganggaran, penatausahaan itu diinput di sistem e-Blut, nanti di SPDRI-nya itu tinggal tarik data. Seperti itu, Bapak. Kalau saat ini kan di sistem e-Blut input, di sistem SPDRI input, jadi 2 kali input ya. Nah, nanti kalau sudah integrasi, nanti tinggal tarik data aja Bapak. Seperti itu. Hmm. Oke, mungkin terakhir Bu. Tadi penjelasan masalah pendapatan dari ini ya dari pelayanan pasien rawat jalan gitu. Tadi dikatakan harus Mm-mm. real time di area itu. Apakah sistem ini, ini aplikasi ini memungkinkan kita inputnya itu kita pelayanan hari ini atau penerimaan uang dari pelayanan hari ini kita inputnya besok atau 2 hari lagi kira-kira gimana tuh? Oh, oke. Baik, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya lagi, Pak. Kalau untuk inputannya, Pak ya, inputan di sistem tadi yang saya infokan, kalau inputan itu baiknya itu real time ya, Pak. Baiknya real time. Jadi transaksi terjadi di hari ini, diinput hari ini. Seperti itu. Tapi biasanya ada juga daerah yang transaksi bulan Agustus nih Pak yang terjadi di saat ini ya. Ada mungkin di daerah yang bulan pertama, tahun pertama menggunakan sistem transaksi di bulan Agustus baru diinput di bulan September ini. Jadi rekening koran sudah bisa dicetak baru diinput transaksinya 1 bulan. Nah, itu sebetulnya kurang bagus juga ya Pak ya. Yang bagus itu diinput di transaksi di hari ini, diinputnya di hari ini, atau yang Bapak katakan tadi, transaksi terjadi di 2 hari kemarin, baru diinput di hari ini, itu juga diperbolehkan Pak. Tetapi yang saya tahu, laporan keuangan per bulan, realisasi, itu biasanya per tanggal 5 diminta oleh Dinas Kesehatan. Jadi, biasanya maksimal tanggal 5 per setiap bulan, misalkan laporan Agustus, nanti per tanggal 5 September itu laporan sudah selesai. Seperti itu ya Bapak ya. Oh, artinya deadline-nya sebelum laporan dikirim ke dinas lah gitu Bu. Ya. Iya betul Bapak. Oke, makasih Bu. Iya Bapak, sama-sama.
Baik, ada lagi Bapak atau Ibu, ada yang mau ditanyakan dari puskesmas atau dari rumah sakit? Atau ada yang mau ditanyakan dari Dinas Kesehatan? Dipersilakan Bapak atau Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. Atau dari Bapak Eras Prameswara, ada yang mau ditanyakan Bapak? Sementara belum ada, Bu. Oh iya, baik Bapak. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk materi mungkin sudah selesai ya secara umumnya di sistem e-Blood dari penganggaran dan penata usahaan. Mungkin yang terakhir itu adalah akuntansi ya terkait pelaporannya Bapak Ibu. Nah, di dalam menu akuntansi di sini ada beberapa menu Bapak Ibu. Menu yang pertama ada jurnal. Jurnal di sini ada jurnal Blood, APBD, dan BOK. Di sini bisa kita jurnal pada saat kita penyusunan laporan semesteran atau akhir tahun, Bapak Ibu. Kan kalau di semesteran atau akhir tahun kita ada jurnal seperti penyusunan persediaan, utang, piutang, aset, penyusutan. Dan itu kita jurnal di menu akuntansi ini, di jurnal secara manual, Bapak Ibu. Dan jurnalnya pun ada rumahnya sendiri. Kalau sumber sumber dana BLUT di jurnal BLUT, sumber dana APBD di APBD, sumber dana BOK di APBD BOK. Kemudian selain jurnal ada buku besar. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat histori transaksi, misalkan transaksi eh, belanja alat tulis kantor. Nah, itu terdapat di tanggal berapa saja di dalam bulan Maret misalkan. Kalau Bapak Ibu lihat di BKU kan itu semua rekening belanja tercatat di situ ya, jadi tidak bisa difilter. Kalau di buku besar kan kita bisa memfilter rekening belanjanya. Oke, lalu neraca saldo. Di sini semua akun muncul ya di neraca saldonya Bapak Ibu. Mulai dari kode 1 sampai dengan kode yang terakhir. Kemudian setelah itu neraca penyusutan ini kita lengkap dulu. Ada saldo awal. Saldo awal di sini ada 6. Ada LRA, LO, LPE, neraca arus kas, dan LPSA. Masing-masing kalau kita buka ada 3 Bapak Ibu. Ada dari sumber dana BLUT, APBD, dan BOK. Nah, saldo awal ini wajib di-input Bapak Ibu untuk mencatat saldo awal dari laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan sebelumnya yang sudah diaudited oleh BPK. Misalkan Bapak Ibu berjalan running sistem e-Blood-nya itu tahun 2026. Berarti Bapak Ibu nanti akan menginput saldo awal laporan ini berdasarkan laporan keuangan tahun 2025 yang sudah diaudited oleh BPK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dari 6 laporan keuangan dan masing-masing juga ada sumber dananya. Kalau Bapak Ibu ada laporan keuangan 6 laporan keuangan yang terpisah sumber dana BLUT, sumber dana APBD bisa diinput satu-satu. Tapi kalau gabungan BLUT, APBD, BOK digabung menjadi satu laporan,
laporan sumber dana. Nah, nanti bisa digabung di BLUT semua, LRA BLUT, lalu LO BLUT, dan sampai dengan LPSAL BLUD. Seperti itu ya. Kemudian untuk laporan keuangan unit pelaksana, di sini ada 6. Ini hasil akhirnya Bapak Ibu, laporan keuangannya. Ada 6 laporan keuangan. Nah, LRA kita buka, ada prognosis, ada LRA standar, ada versus Pemda, dan berbagai permen Bapak Ibu. Kita coba yang LRA versi standarnya, kemudian versus Pemda, dan yang PSAP 13. Saya mau coba yang permen ya, PSAP 13. Ini yang standarnya. Nah, di parameter setiap laporan periode Bapak Ibu bisa buka laporan per bulan atau triwulan, per kuartal, per semester, dan akhir tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat laporan keuangan secara manual Excel. Misalkan Bapak Ibu sudah punya nih laporan per bulan Excel, lalu Bapak Ibu diminta oleh BPKD atau BPK diminta laporan per triwulan. Bapak Ibu tidak perlu lagi mengotak-atik rumus di Excel, tapi Bapak Ibu tinggal tarik data aja dari sini, dari sistem. Seperti itu ya. Nah, ini saya buka bulan Januari. Level rekening, Bapak Ibu bisa buka per jenis, per objek, rincian objek, dan subrincian objek. Saya buka per subrincian objek ya. Model standar dan anggaran. Standar itu yang muncul nanti hanyalah rekening-rekening belanja, pendapatan, pembiayaan. Kalau modelnya anggaran, di sini akan muncul kegiatannya, kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari RBA. Oke, kita pilih yang standar saja. Sumber dana. Nah, sumber dananya banyak Bapak Ibu. Ada semua sumber dana artinya satu report itu nilainya asalnya dari dana BLUT, dana APBD, dana BOK, jadi satu. Nah, di sini ada BLUT sendiri, APBD sendiri, BOK sendiri, dan APBD konsol. APBD konsol ini gabungan dari APBD plus BOK, Bapak Ibu. Nah, saya buka yang BLUT-nya, dana BLUT. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada setting tanda tangan. Nah, bisa disetting apabila Bapak Ibu diminta untuk cetak LRA beserta tanda tangan. Nah, ini bisa diatur, bisa disetting tanda tangan sebelah kiri, sebelah kanan, itu bisa diatur Bapak Ibu. Dan nama jabatannya juga diketik secara manual, serta tanggal tanda tangan. Kemudian, untuk hasil cetaknya itu ada 2. Ada generate laporan, ini adalah versi PDF, dan export ke Excel, ini versi Excel-nya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Ini saya coba download 2 ya, export Excel dan generate laporan. Oke, ini versi Excel-nya. Nah, itu versi Excel-nya seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini versi Excel-nya seperti ini. Nanti akan terlihat penanda tangannya, karena kosong jadi kosong ya. Kemudian saya coba lagi generate laporan versi PDF. Nah, ini hasil cetak PDF-nya seperti ini, LRA Bapak Ibu. Jadi nanti data LRA ini Bapak Ibu tidak perlu membuat secara manual Excel lagi. Bapak Ibu bisa langsung download, cetak dari sistem, lalu bisa diserahkan ke pihak terkait ya Bapak Ibu ya, ke Dinas Kesehatan atau BPKD apabila diminta datanya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk LRA standarnya. Kemudian ada yang PSAP 13 Bapak Ibu. PSAP 13 ini biasanya digunakan pada saat di lampiran caleg ya, catatan atas laporan keuangan. Nah, ini COA-nya pilih ada 79 2018,
PP Permen 77 2020, PP 71 2010, dan PSAP 13 2015. Saya coba buka yang PSAP 13 ya. Sumber dananya BLUD. Nanti setting tanda tangannya bisa disetting, lalu generate laporan. Oke, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk LRA dari versi PSAP 13. Formatnya ada tulisan di sini ya, format PSAP 13 tulisannya agak samar Bapak Ibu ya. Lalu di sini terlihat akun pendapatan dan belanjanya, dia tidak sama dengan LRA yang standar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membuat secara manual, otomatis Bapak Ibu harus bisa memapping dari pendapatan-pendapatan rawat jalan, gawat darurat, kapitasi, non-kapitasi, jasa giro, itu di PSAP 13-nya dimasuk ke akun pendapatan apa. Nah, itu kan harus dilakukan mapping. Tapi kalau sudah menggunakan sistem, tidak perlu melakukan mapping, tapi tinggal tarik data aja. Mapping itu bagian dapurnya Bapak Ibu. Nanti di bagian IT-nya sudah disetting untuk memapping akun-akun pendapatan belanja yang masuk ke aturan PSAP 13 seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk LRA-nya. Kemudian ada lagi neraca. Nah, neraca awal, neraca akhir, dan ada PSAP 13. Saya coba buka neracanya Bapak Ibu. Periodenya Januari, level rekeningnya sub, gunakan penutupnya iya, sumber dananya saya pilih dana BLUD. Sambil saya buka laporan lain ya. Saya buka arus kas dari versi PSAP 13. Saya buka LO, LPE, dan LPSA. Saya bukakan dulu parameternya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilan laporan neraca ya. Ini adalah tampilan laporan neraca. Di sini akan terlihat laporan neraca ini ada tahun ini dan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya ini kosong akan terisi apabila sudah kita masukkan di menu saldo awal. Yang tadi ya, menu saldo awal. Jadi di sini nilai kasnya itu kalau sudah diisi saldo awal, nilai kas di kolom 2026 ini harus sesuai dengan rekening koran. Nanti persediaan, kemudian ada aset, ada penyusutan, dan ada kewajiban dan ekuitas, Bapak Ibu. Kemudian arus kas. Nah, tampilannya seperti ini untuk arus kas PSAP 13. Ada pendapatan dari arus kas aktivitas operasi, kas masuk, kas keluar, aktivitas investasi, pendanaan, dan transitoris. Serta nanti akan muncul untuk saldo akhirnya. Kemudian untuk LO, tampilannya seperti ini. Akan tampil di sini akun pendapatan beserta beban sampai ketemu nilai surplus defisitnya. Kemudian ini adalah tampilan LPE. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian ini adalah terakhir tampilan dari LPSAL, Bapak Ibu, laporan perubahan SAL. Nah, dari Bapak Ibu input penganggaran, kemudian transaksi, itu sudah otomatis tersaji Bapak Ibu 6 laporan keuangan. Nah, sebelum laporan keuangannya ini jadi, Bapak Ibu harus cek dulu kebenaran dari inputan yang Bapak Ibu input. Sudah sesuai belum dengan rekening koran, sudah sesuai atau belum realisasinya, seperti itu ya. Kalau belum sesuai, artinya harus ada transaksi yang Bapak Ibu
perbaiki, direvisi supaya 6 laporan keuangan yang otomatis tersaji ini benar seperti itu ya. Oke, ini untuk laporan keuangan unit pelaksana ini adalah laporan khusus untuk per masing-masing puskesmas. Nah, kalau yang terakhir, laporan keuangan konsolidasi, ini adalah menu khusus untuk Dinas Kesehatan. Jadi ada 6 laporan keuangan yang di dalamnya itu terisi langsung total keseluruhan semua puskesmas, seperti itu. Jadi untuk laporan keuangan konsolidasi ini menunya tidak akan tampil nanti di user puskesmas, tapi nanti akan tampil di usernya Dinas Kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mulai pusing? Mungkin di awal mungkin terlihat berat Bapak Ibu ya, tapi karena transaksi ini terus dilakukan setiap hari, nantinya akan menjadi terbiasa Bapak Ibu dan akan memudahkan Bapak Ibu dalam penyusunan laporan keuangan nantinya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak Ibu apabila tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin saya cukupkan untuk paparan dari saya, perwakilan dari tenaga ahli LPPSP UI. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Hari ini kami kita sama-sama belajar terkait sistem e-Blut. Semoga apa yang saya paparkan hari ini dapat bermanfaat ilmunya bagi Bapak dan Ibu dan dapat diimplementasikan oleh Bapak Ibu semua di tahun 2026 rencananya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin dari saya cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya lontarkan hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu atau Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova. Iya, Mungkin Ibu. materi selanjutnya dari Kemendagri lagi ya Pak. Apa masih ada materi lagi? Kalau dari e-Blutnya sudah cukup, Ibu. Kalau dari Kemendagri sepertinya sudah cukup di awal, Ibu ya. Oh, yang tadi Pak Guntur ya. Oke, Betul. baik. Eh, baik teman-teman, jika memang masih ada yang mau ditanyakan, kita masih ada kesempatan mungkin ya. Tetapi kalau memang sudah tidak ada lagi, izin Bu Nova mungkin nomornya boleh kami simpan. Dan Boleh, Ibu. untuk materinya juga boleh di-share ya. Iya, boleh, Ibu. Eh, eh, Terus kami juga terima kasih banyak ini Bu Nova sudah memberikan materi untuk e-Blutnya ya walaupun secara garis besar ya karena kita memang ini butuh waktu ya untuk melakukan input. Tapi secara garis besar insya Allah teman-teman sudah dapat melihat seperti apa dan nanti mungkin pada saat pendampingan full ya nanti kalau untuk nanti tahun depan insya Allah kalau memang anggaran kita tersedia kita akan melakukan kerjasama PKS. Nah itu nanti mohon info itu nanti seperti apa apakah memang nanti teman-teman puskesmas itu dibimbing sampai benar-benar mampu untuk menjalankan apanya atau bagaimana Mbak? Iya, baik Ibu. Untuk sistem aplikasi Ebut ini memang
untuk aplikasinya itu tidak berbayar ya Bu ya. Yang Ya. dikenakan biaya itu untuk pendampingannya. Dan itu untuk secara jelas atau secara rincinya bisa langsung komunikasikan dengan Pak Hendra atau Mbak Wina, beliau dari manajemen UI-nya. Baik. Untuk sistem pendampingannya itu per satu periode Ibu. Jadi nanti akan didampingi mulai dari awal, dari penganggaran, kemudian penata usahanya, sampai dengan pelaporan di akhir tahun. Dan untuk pendampingannya itu mungkin bisa memanggil PIC-nya ke Kabupaten Bintan atau nanti bisa dilakukan secara Zoom setiap bulan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sudah terbayang seperti apa. Nah, mungkin seperti tadi kita memang masih berproses untuk 10 puskesmas menuju BLUD dan saat ini masih tahap penilaian kita di bagian ekonomi. Mudah-mudahan terrealisasi. Harapannya sih di 2026 15 puskesmas kami sudah BLUD. Apa teman-teman dari puskesmas ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya, karena belum begitu memahami kali ya, mau ditanya pun kali ya. Nah, jadi terima kasih banyak Mbak Nova atas waktu dan kesempatan berbagi untuk kami Kabupaten Bintan, 15 puskesmas dan 1 RSUD. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kami dan nanti dapat kami aplikasikan tentunya melalui pendampingan untuk tahun depan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih sekali lagi. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman boleh live ya. Kita selesai. Kasih Bu Ina. Sama-sama. Mas Yanto itu bisa diambil rekamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.